Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Nahdiyin? Kalau sekarang lagi buka medsos, baik YouTube maupun Facebook, hari ini kita lagi streaming atau live dalam rangka persiapan menuju PCNU Award. Jadi bagi netizen, khususnya warga Nahdlatul Ulama Sidoarjo, monggo pantengin kita nih. Kita lagi mempersiapkan PCNU Award sehubungan dengan akan diadakan atau kita sedang mempersiapkan 1 abad Nahdlatul Ulama. Telah hadir di depan saya ya teman atau sahabat senior sih sebetulnya yang kemudian luar biasa, sama-sama berada di jajaran wakil sekretaris dan kebetulan beliau juga sekretaris di NU Award menuju PWNU Award Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Haji Abdul Mujib SAG MPDI. Bentar lagi jadi dokter. Amin. Mudah-mudahan selesai doktornya. Oke. Pak Mujib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mujib? Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat ya. Mungkin sekitar 30 atau 45 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, NU ini kan menjelang 1 abad dilihat dari kalender Hijriah. Sekitar berapa bulan lagi kalau dari sekarang? Sekitar 5 bulan ya. 5 bulan atau 6 bulan ke depan. Di bulan Rajab sekarang masih Safar. Insya Allah kita akan ikut menyambut Nahdlatul Ulama ke 100 tahun menurut Hijriah. Nah, kira-kira apa yang dipersiapkan oleh PCNU Sidoarjo? Kalau PBNU mungkin sudah ada mendikdayakan dan macam-macam. Tapi bagaimana PCNU Sidoarjo mempersiapkan 1 abad NU? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rodi yang luar biasa dan teman-teman ya NU Media Delta ya. NU Delta Media. NU Delta Media. Ya, sebagaimana kita maklumi bahwa NU ini akan berusia 1 abad. Bukan waktu yang singkat ya bagi sebuah perjalanan organisasi seperti Nahdlatul Ulama. Maka dengan 1 abad ini momentum untuk berbenah, untuk terus menguatkan kejamian dan untuk memperluas kemanfaatan sebagai jamiah yang besar di Indonesia khususnya. Artinya bahwa perlu ada refleksi, tetapi juga perlu ada motivasi untuk bagaimana Nahdlatul Ulama ini bisa berkiprah lebih baik dalam rangka memberdayakan diri, bermanfaat bagi umat khususnya bangsa dan negara Indonesia ini. Iya. Jadi sudah ini ya. Tapi di konsep besarnya itu kan ada tentang kemandirian nih misalnya ya Nahdlatul Ulama. Karena sementara ini selentingan kemudian banyak Nahdlatul Ulama tidak mandiri. Entah itu karena urusan ekonomi dan kita tahu bersama bahwa secara ekonomi baik jamiah maupun jamaahnya kan seringkali nggak mandiri nih. Betul. Jamiahnya kita tahu Nahdlatul Juar pernah berdiri sih, tapi kemudian apakah menopang kita tahu bersama. Lalu berlanjut bahkan Gus Dur pernah mimpi-mimpi misalnya kan bikin semacam BMT itu Nusuma dulu kan ada Gus Dur bermimpi ada 1000 BMT tapi nyatanya ya begini. Nah, kira-kira yang disiapkan NU Sidoarjo apa tentang kemandirian atau yang sudah dan yang akan dilakukan? Ya, berbicara di PCNU Sidoarjo, salah satu tadi adalah refleksi. NU ini besar, usianya sudah 1 abad. Maka perlu ada refleksi apakah kita ini sudah menjadi jamiah atau perkumpulan yang mandiri, modern, amanah dan transparansi yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi organisasi lain. Artinya semangat 1 abad ini PCNU harus banyak melakukan perubahan-perubahan dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ada untuk memperbaiki diri. 1,
kegiatan PJN Award ini dalam rangka mengapresiasi sekaligus memberi penghargaan kepada MBC khususnya dan ranting sebagai ujung tombak Jam'iyah yang paling harus kita apresiasi. Jadi mempersiapkan kemandirian juga diantaranya jadi Iya. PJN Award. Jadi makna kemandirian di sini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi kemandirian berjam'iyah, baik dari sisi perencanaan, kemudian pelaksanaan, program, kemudian result hasilnya ini akan berbanding lurus dengan apa yang telah direncanakan, apa yang diprogramkan, apa yang dilaksanakan dan manajemen yang baik. Saya yakin kalau NU dalam hal ini PCNU Sidoarjo semua kegiatannya diprogram dengan baik, direncanakan dengan baik, didukung oleh manajemen yang baik, maka resultnya hasilnya pasti baik. Iya. Sementara ini kan sering lihat nih, ya saya sendiri ber-NU lumayan lah maksudnya. Banyak ranting atau kadang juga MWC itu nggak punya surat apapun gitu maksudnya. Kadang karena ranting nggak punya kantor misalnya, nggak punya apa gitu. Satu surat lembar pun nggak ada. Bahkan surat yang dikirimkan PC maupun MWC saja kadang nggak jelas. Nah ini mengangkatnya nih gimana ini? Harus kita akui itu ada, tetapi tidak banyak lah. Untuk level PCNU Sidoarjo saya yakin tidak banyak, mungkin 1-2 ranting yang memang perlu terus disupport bagaimana membenahi Jam'iyah dari sisi administrasi. Nah, kembali pada tujuan yang akan dilaksanakan dalam rangka kegiatan PCN Award ini. Satu, memang semangatnya adalah semangat untuk penataan. Ya, semangat untuk penataan sekaligus pembenahan organisasi secara komprehensif ya, tidak hanya administrasi, tetapi bagaimana programnya, bagaimana sumber dayanya, bagaimana pendanaannya, semuanya akan dibangun dalam konsep besar yaitu kemandirian. Nah, kalau ini sudah selesai, maka tidak ada pertanyaan bagaimana ranting yang tidak hidup, bagaimana MBC yang tidak eksis. Itu sudah selesai. Iya, mestinya sudah selesai. Sehingga ketika itu sudah selesai, fokus kita adalah bagaimana memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain, bukan hanya kepada Jam'iyah atau Jamaah Nahdlatul Ulama. Tapi PCNU Award kan sudah pernah dilaksanakan tuh, insya Allah tahun 2019 mungkin ya. Tapi apakah itu berdampak apa enggak? Apakah kemudian ini ada konsep beda gitu di tahun 2022? Ya, PWN Award sudah lama ya, tetapi proses yang diikuti oleh PCN Award tidak ada, tetapi mereka hanya selektif ya, seleksi yang dilaksanakan. Nah kali ini kita mengikuti PWN Award itu dengan proses PCN Award. Kenapa kita laksanakan PCN Award? Dalam rangka sekali lagi penataan, semangat mengapresiasi, semangat memberi penghargaan dan semangat untuk membenahi Jam'iyah secara komprehensif ini besar, sehingga harapannya kalau PCNU selesai dengan baik, untuk PWNU Award atau selanjutnya berarti kita semua MWC harus ikut ini? Harus kita wajibkan, iya. Karena semangatnya sekali lagi bukan persoalan siapa yang menang, siapa yang kalah. Konteksnya bukan persoalan siapa yang menang, siapa yang kalah dalam PCNU, tapi semangat memperbaiki. Betul, semangat untuk membenahi, semangat untuk penataan. Jadi beda ya proses 2019 dengan sekarang. Sangat beda kalau menurut yang lalu saya. Seleksinya ya mungkin berdasarkan macam-macam lah ya, berdasarkan tapi kita apresiasi lah semuanya. Apresiasi yang kemarin sudah bagus, tapi hari ini mau lebih serius, kita akan lebih komprehensif. Berproses by system ya, berproses by system. Makanya kemudian by manajemen lah. Ini tidak kemudian MWC ini nggak boleh ikut, tapi semua harus ikut. Semua. Termasuk rantingnya ya. Betul, semangatnya harus. Nah itu dijatuh semua ranting. Kalau semua ranting kan di kita ada sekitar 360 sekian ranting. Apakah kemudian semuanya harus bermusabakoh begitu, harus berkompetisi atau bagaimana ini seleksi ini? Konsepnya sebenarnya PCN Award ini sudah kita mulai startingnya yaitu pada bulan Agustus yang lalu ya, dengan kita mengumpulkan MBC. Nah NU Award untuk MBC sudah selesai informasinya. Bagaimana dengan ranting? Kita dorong bahwa MBC melaksanakan konsep yang sama di tingkatan masing-masing MBC. Nah hasil dari
apapun istilahnya ya di MBC lah, apakah MBC Award MBC atau punya apapun. kewenangan Betul. untuk seleksi rantingnya. Yang terbaik Nanti nanti akan MBC. betul akan Kira-kira diikutkan. berapa yang wajib? Kita sudah sepakat bahwa 1 sampai 2 masing-masing MBC untuk 1 diikutkan sampai 2 ranting, boleh ya. 1 atau 2 ranting di Betul. masing-masing MBC. ya Begitu untuk ya. memberi kesempatan bagi ranting yang mungkin MBC yang rantingnya sangat Ya, kompetitif betul. ya. Karena bisa memungkinkan rantingnya bagus, MBC-nya tidak. Begitu. Jangan sampai lah. Kadang soalnya begitu. Ya. Ada. Ya, karena Yang linear sekali ya ada. Linear Ya, linear itu betul. maksudnya MBC-nya bagus, rantingnya bagus Ya. ada. Ada MBC-nya Idealnya bagus. begitu, Idealnya. idealnya begitu. MBC-nya bagus tapi rantingnya yang belum, misalnya masih proses. Tapi kadang kebalik, MBC-nya belum begitu bagus, rantingnya sudah baik. Saya Sidoarjo enggak ada lah. Oh, enggak mungkin ada ya. mungkin PC yang lain. Oh iya. Saya enggak menemui lah. Enggak. MBC-nya baik-baik di sini. Oke. Tinggal nanti rantingnya untuk berbenah bersama-sama dengan Ini MBC. namanya aja Pak Muji, jadi selalu berangkat dari husnudon. Ya optimisme lah. Optimisme. Berangkat dari sebuah optimisme ya. Iya. Optimisme yang didukung dengan keyakinan dan kerja keras yang Oh, iya harus begitu. nggih. Nah, dari Sidoarjo kan ada 18 MWC. Ya. Ada 18 MWC. Kalau kemudian masing-masing ranting diambil 2 saja misalnya, ada sekitar 36 Ya. ranting yang nanti akan berkompetisi. Lalu prosesnya bagaimana? Apakah kemudian PCNU menyiapkan tim, Ya. lalu kemudian langsung verifikasi ke lokasi, atau kemudian teman-teman ranting maupun MWC mengirim berkas dulu? Ya. Seperti kan kalau di sekolah gitu ya, di sekolah ada namanya akreditasi, ada namanya PKKS dan macam-macam. Itu kan hari ini musimnya gitu. Ya. Berkas itu naik aja dulu, lalu kemudian setelah berkasnya sudah di atas dilihat, oke, lalu baru Cipetik. diverifikasi ke Ya. bawah. Nah ini konsepnya bagaimana? Enak yang Ya. disiapkan oleh PCNU. Sebenarnya secara umum instrumen sudah kita berikan ya dengan jelas apa yang harus dilengkapi, apa yang harus diisi. Nah, di tim PCNU Sidoarjo nanti ada tim visitasi yang sudah kita bentuk. Nanti akan kita bagi. Ada berapa tim itu Pak? Ada 3 tim. Ada tiga tim, tiga oke. tim. 3 tim itu nanti akan kita bagi di Masing-masing. 18 kecamatan. Masing-masing tim akan 6. bertanggung jawab 6 6 MBC dan Oh. rantingnya. Oke. Begitu. Nah, untuk konsepnya nanti kita di timeline itu sudah jelas. Jadi masing-masing MBC dan ranting sudah harus menyiapkan berkas maksimal di minggu pertama bulan Oktober. Minggu pertama bulan Ya, Oktober. jadi ada 1 bulan waktu yang tersisa lah. Itu mulai visitasi. Visitasinya nanti mungkin sekitar minggu pertama lah. Minggu pertama Ya, Oktober. Ya. Oke. Jadi ingat teman-teman MWC maupun ranting yang mau siap-siap Ya. ikut PCNU Award, awal Oktober akan ada Minggu pertama lah. visitasi. Insya Allah sekitar tanggal 7, 8, 9 yang kita rencanakan. Oh, Ya, jadi tim nanti secara maraton akan kita bagi di 18 MBC dengan schedule yang akan kita buat. Insya Allah nanti MBC siap lah. siap. Informasi lebih awal akan kita sampaikan secepatnya Oke. jadwal itu. Sementara ini ada suara-suara MWC yang kemudian siap begitu. Ada berapa persentase lah? Ya, dari sosialisasi yang kita laksanakan kemarin, insya Allah semuanya siap. Alhamdulillah. Ada catatan penting dalam pertemuan itu, beliau-beliau menaruh harapan besar bahwa kegiatan ini memang karena tujuannya bukan menang kalah tetapi pembenahan, maka objektivitas akan menjadi konsentrasi kita. Karena penilaiannya bukan hanya penilaian siapa yang baik, tapi penilaian progresivitas dari Progresivitas MBC juga dan dilihat. ranting masing-masing. Walaupun kemudian misalnya hari ini kelihatannya bagus, tapi Iya. progresnya enggak ada, itu juga jadi penilaian ya. Ya, titik tekan kita nanti pada penilaian progresivitas. Jadi jangan bangga kalau kemudian MWC-nya sudah bagus, tapi Iya. sama saja dengan 5 tahun Progresnya, atau 4 tahun yang betul. lalu sama begitu saja ya. Karena bisa saja itu nilainya perjalanan tidak organisasi harus selalu dinamis lah.
Betul, Ya. karena zamannya cepat hari ini. Betul. Ini menuntut di 4.0 ini Ya. kemudian harus semuanya segera berkejaran. Karena masyarakat hari ini begitu cepat, maka pengurus NU juga harus cepat. kemudian Supaya menangkap. tidak ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan. Ya. Oke, secara garis besar instrumennya itu apa saja yang harus disiapkan oleh MWC Iya, maupun ranting? secara garis besar ada 9 komponen. Oh. 9 komponen. Masing-masing komponen itu ada beberapa item. Kalau MBC sekitar mungkin hampir 150-an yang harus di. Wah, Iya. 150 guys. Kalau ranting relatif lebih singkat ya. Lebih singkat. Lebih sedikit lah, lebih Ya. sedikit, mungkin sekitar 60 sampai 70. Oh. Nah, yang kita siapkan memang nanti harapan kami di tingkat MBC dan ranting setelah pengisian instrumen itu penyajian data secara valid. Jadi Data harapan kami valid. iya. Jadi Oke. harapan kami tidak ada, mohon maaf ya, karena tujuannya bukan menangkalan, tidak usah lah ada perekayasaan, ada data-data yang Ya, tidak jelas. Apa adanya saja yang perlu istilah kita. kucing-kucing diraupi gak oleh. Sudah bukan zamannya Bukan di NU, zamannya. bukan zamannya. Clear saja, Iya. jujur-jujur saja. Karena kita juga niatnya juga fair dan objektif dalam penilaian itu. Ya. Saya yakin lah, kita yakin semuanya. Kalau proses itu baik, hasilnya saya pastikan juga akan baik. Tapi kalau prosesnya saja tidak baik, maka kita tidak bisa berharap hasilnya juga akan Oke. baik. Begitu. Di 9 poin administrasi meliputi apa saja? Ya, tertib persuratan, kemudian administrasi keuangan, administrasi hasil program kerja, kemudian regulasi yang harus dimiliki sebagai bentuk sebuah organisasi yang modern. MWC apakah punya kewenangan untuk membuat regulasi atau harus mengikuti Nah, regulasi di atasnya? paling tidak punya referensi seperti minimal lah ada hasil ART musker-muskernya. ya. Program kerja PJNU, kemudian Perkum dan sebagainya. Oh. Itu sebagai dasar untuk menjalankan kegiatan jamiah atau perkumpulan. Itu standar lah, saya pikir itu standar lah. Secara administrasi ya. Ya, Jadi surat keluar, surat masuk itu betul-betul ada. betul. Kita tidak lagi berbicara ketika ada hal-hal yang kita diskusikan, kita komunikasikan, tidak ada data. Ya mohon maaf, kelemahan kita sebagai warga NU dalam ber-NU ini salah satunya adalah data. Kita Bukan mudah warga, Pak. mengklaim. Pengurus saja ini, pengurus saja. Oh ya, Iya. ya data mas saya. Ya. Data dalam berjamiah, gitu. Baik di tingkatan ranting, MBC maupun apalagi PJNU. Ya. Semua harus didukung oleh data. Sehingga ketika kita mengklaim, kita ini begini, memang faktanya begitu. Datanya ada begitu. Datanya harus ada. Termasuk bagaimana Kalau kekuatan misalnya, sumber daya manusia kita jujur di sih, NU tapi itu. misalnya kececer gitu gimana? Maka sistem administrasi yang bagus harus dilakukan. Diberesin. Iya. Ya. Monggo nih tim MWC ya harus punya tim juga biar kemudian membantu pengurus lengkap lah, kan banyak pengurus MWC. Ya, saya yakin di masing-masing MBC bahkan ranting SDM kita luar biasa. Ya, kemampuan. Mereka perlu diberi ruang kesempatan untuk berkhidmat di NU sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya. Itu harus begitu. Sehingga untuk membesarkan Jamiah Nahdlatul Ulama ini kita tidak bisa sendirian. Ya. Kita tidak bisa Jadi sendirian. ngurus ranting, ngurus MWC, jangan merasa sendirian. Nah, itu Jangan yang ingin sungkan saya kemudian sampaikan. meminta Betul. bantuan ke pengurus yang lain. Ya, Iya. dan ya betapapun mungkin ada dinamika, mohon berangkatnya karena sama-sama ini untuk NU, kira-kira Ya. gitulah. Semakin banyak yang bertanggung jawab terhadap kebesaran NU, maka semakin besar Jamiah ini untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Iya. Kegiatan apa saja yang perlu? Misalnya MWC ini 1,5 tahun nggak ada kegiatan gitu. Ya. Atau apa alat pembuktiannya kalau kemudian kegiatan? Kadang memang tidak semua MWC punya akses bagus nih Betul. dengan media, sehingga ketika Ya. mereka melaksanakan kegiatan tuh agak nggak punya data gitu, nggak punya administrasi. Ya,
Salah satu komponen penilaian di situ adalah bagaimana mengukur pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing MBC maupun ranting. Oh. Itu berangkat dari sebuah konsep musyawarah yang dilaksanakan, mungkin yang kita kenal dengan musker atau Ya. apa. Jadi program kerja itu harus Betul, berdasarkan ya, hasil perencanaan betul. yang Dilaksanakan, formal. ya. Dalam hal ini entah musker, Betul. entah keputusan rapat pleno Betul. atau macam-macam. Jadi bukan hanya Insidental, karena ya, atau insidental, responsif lah. ya, misalnya Boleh-boleh saja sebagai jam'iyah yang bersinggungan dengan semua persoalan-persoalan sosial dan yang lain, tetapi jangan lupa program utama harus dilaksanakan dengan baik. Karena itu bagian dari pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari Betul. pengurus. dan sebagai itu harus bentuk- linier Betul, antara ya. program kerja dan perencanaan itu linier, Ya. sehingga evaluasinya juga Ya. bagus. Saya yakin di NU ini kan semua persoalan tidak bisa dilepaskan ya. Apakah persoalan pendidikan, Ya. persoalan sosial, Oh. persoalan hubungan masyarakat, persoalan respon terhadap kejadian-kejadian yang memang membutuhkan perhatian NU. Saya yakin di NU tidak ada, apa ya, bukan tidak ada, semuanya dibahas di situ sebagai bentuk pertanggungjawaban jam'iyah yang memang Oke. masyarakatnya besar. Nah, NU itu kan tadi Pak Mujib bilang bahwa ada ruang pendidikan. Tentu ini urusannya dengan aset nih. Ya, Iya. Kadang memang ada ranting atau MWC punya aset. betul. Iya kan? Nah, bagaimana mengukur teman-teman visitor misalnya Betul. melihat ke sana, mengukur bahwa ini aset ini bagus atau tidak gitu, ukurannya apa? Ya, di instrumen sudah kita buatkan bahwa berbicara aset memang ada aset tetap, ada aset tidak tetap ya. Jadi di NU ini karena saking banyaknya aset yang diurusi, kadang-kadang memang tidak fokus. Tetapi di PCNU World ini kita akan melihat sekaligus mengukur sejauh mana MBC ranting yang memiliki aset atau yang tidak ini betul-betul memang didata baik. Jangan sampai aset yang sungguhnya milik NU karena tidak diurus atau tidak diopeni sehingga lepas begitu saja. Itu yang Ya, jadi bukan hanya kekhawatiran. di bidang pendidikan, Ya. mungkin di layanan sosial, Mabarot, iya, di layanan pendidikan, ekonomi. di layanan kesehatan, betul. Insya Allah luar biasa lah. Ya. Bahkan ada MBC punya tanah, punya, Nah, itu ukurannya gimana? Misalnya ada aset NU, ya, ada aset NU, tapi masih atas nama ya. yayasan. Kita akan misalnya. mengukurnya nanti dari legalitas formalnya. Oh, Ya, itu apakah penting. itu berbadan hukum NU Ya, atau bernadir NU atau berbadan hukum perorangan termasuk bernadir perorangan. Walaupun mungkin kelihatannya milik NU. kelihatannya milik NU. Iya. Ya, kita kan kadang Betul. masih orang awam lah ya, misalnya kayak saya. Wah, ini miliknya MWC, tetapi Iya. begitu ditelusuri lebih serius, enggak sih gitu Milik secara legal yayasan formal. misalnya. Misalnya begitu Iya. lah ya, makanya. Nah, ini kan mesti jadi pertimbangan nilai begitu. Ya. Ini harus ditertibkan ya di PCNU. Salah satunya instrumen di PCNU tadi mengukur itu. Apakah aset-aset yang dimiliki oleh MBC maupun ranting itu semuanya sudah berbadan hukum NU atau bernadir NU, termasuk masjid, musola, Ya. layanan Vaskes pertama, Vaskes ibu dan anak, semuanya akan kita ukur dengan instrumen yang ada nanti. Begitu. Iya, ya. Ya secara komprehensif semuanya lah akan dibenahi dalam PCNU World ini. Aset itu juga ada aset tak berbenda. Ya, Misalnya dulu Kiai Hasyim Muzadi itu pernah bilang tuh, aset kita yang maliyah, yang benda itu memang banyak. Ya. Betapapun kadang juga nggak terurus. Tetapi yang amaliyah ya, ini kadang pengurus NU nggak punya dan hampir nggak punya sih sampai sekarang. Bagaimana kalau kemudian ada pengurus ranting atau pengurus MWC yang kemudian punya data jumlah jam'iyah tahlilnya Ya. sekian misalnya, jumlah jam'iyah ya, tiba, nah gitu-gitu kan menarik gitu. ya. Itu nanti akan kita ukur di komponen kaderisasi dan keanggotaan. Oh, dekaderisasi, ya, oke. di poin itu ada jumlah anggota yang melaksanakan ubudiyah NU. Ada lagi
jumlah anggota yang anggota NU. Yang terakhir ada jumlah anggota yang NU yang berkartanu. Jadi nanti akan kita petakan. Dipetakan. Iya betul. Dari jumlah NU serius sekian, berkartanu, enggak ya. serius, ubudiannya Ya. ikut tapi Bukan serius atau tidak serius. oke. Tapi mungkin kesempatannya Iya, atau iya. mungkin lebih dimasifkan lagi persoalan kartanu sehingga saya yakin tidak ada yang tidak mau lah pakai NU untuk dikartanukan. Itu harus ada data ya, Betul, kader itu. ya. MWC berapa yang kader PKP, kader MK harus punya ya. Ya, kita juga punya bahan hasil riset dari PCNU yang lama harus kita akui sebagai salah satu sumber ya, sumber bagaimana kekuatan NU baik SDM-nya, Ya, kekuatan ekonominya, kekuatan di bidang sumber daya di pendidikan, di sosial itu ada. Maka akan menjadi titik tolak bagaimana mengeksplorasi apa yang sudah kita miliki untuk terus dikembangkan. Yang kurang kita benahi, yang masih itu kita sempurnakan lah. Ya, itu harus terus kita laksanakan. Tidak boleh berhenti lah. Tidak boleh berhenti. Selain itu kemandirian itu kan bagaimana sumber dana dari organisasi. Ya. Sementara ini orang ngomong sumber dana itu ngomongnya Lazisnu. Padahal kan jauh sebelum Lazisnu ada di statuten belum mengatur barangkali. Di ADART dulu-dulu tuh mesti menghitung i'anah syahriyah misalnya. Nah, apakah itu juga dinilai gitu? Ya. Salah satu yang kita ukur di pendanaan memang i'anah ya. I'anah itu memang kegiatan yang wajib dilaksanakan karena itu di ADART ada. Tetapi sesungguhnya sumber itu tidak dari situ. Ada sumber-sumber yang bisa kita lakukan baik kerjasama maupun dari sumber yang lain. Kita punya banyak aset, kita punya badan usaha, kita punya sumber-sumber yang lain tentang itu. Artinya di tingkat PCNU ini tidak kesulitan untuk memberdayakan bagaimana sumber-sumber yang bisa didapatkan. Selain Lazisnu Lazisnu biarkan berkembang dengan fungsinya sebagai ruang filantropanya warga NU. Nggak usah diributi lah. Tapi bagaimana organisasi, dari mana ini duitnya? Dan kuncinya harus transparan, harus dilakukan secara manajemen, baik pelaporan maupun pertanggungjawabannya. Syukur-syukur sudah pakai akuntan publik. Betul, Karena itu amanat ADART loh, Pak. Ya, betul. Sudah bukan zamannya lah, tidak ada keterbukaan di PCNU ini. Insya Allah itu kita laksanakan. Gitu. Mudah-mudahan nanti juga bisa ditiru oleh MBC, ranting dan seterusnya. Penting juga bagi organisasi yang mapan di NU sinergitas. Sinergitas itu baik sesama NU karena di dalam tubuh NU itu kan banyak ya. Betul. Misalnya ada lembaga, ada badan khusus misalnya kalau di PCNU, ada lagi Banom misalnya. Ada lagi yang setengah Banom, setengah lembaga ini. Ya, setengah Banom itu misalnya kayak apa namanya? Yang kayak dukun itu apa? Hikmah itu yang ikutnya LDNU itu loh, apa namanya, Pak? JRA. Rukyah. Itu kan secara formal belum masuk ke ADART, tapi kan kemudian ngesub aja tuh ke kapan hari ke LDNU, kapan hari kemana gitu. Nah, sebagai organisasi entah itu MWC maupun ranting itu kan mestinya bersinergi tuh. Dalam fungsinya sebagai pelayan khodim kepada warga Nahdiyin. Nah, itu gimana menilainya? Salah satu ukuran bahwa MBC itu dinamis bukan hanya persoalan MBC itu bisa melaksanakan programnya dengan baik dengan sendiri, tapi bagaimana berkolaborasi dengan yang lain, baik internal maupun eksternal. Di NU itu ada lembaga, ada badan otonom. Nah, lembaga ini pelaksana kebijakan NU. Jadi tidak boleh tidak berjalan. Sesungguhnya kalau lembaga tidak berjalan, ya NU-nya juga tidak berjalan. Ini harus difahami oleh dan tidak semuanya. boleh lembaga berjalan tidak sesuai dengan arahnya NU. Lembaga ini menerjemahkan kebijakan NU di masing-masing tingkatan. Kalau MBC ya di tingkatan MBC,
Kalau lembaga di tingkat PC ya menerjemahkan kebijakan PJNU di masing-masing leading sektornya. Ya. Kalau pendidikan, Ma'arif. Bersama dengan Ya. misalnya Nah, harus terus berseiring bahwa program atau pelaksanaan yang dilaksanakan oleh lembaga terus berkoordinasi dengan PJNU, tidak boleh. Termasuk Banom. Banom ini walaupun sifatnya otonom, tetapi miliknya NU. ya, Semua, jangan lupa. ya, Betapa jangan sampai, mohon maaf, lebih bahasa saya lebih takdim kepada ketua umumnya daripada ketua PJNU-nya. Oh, Iya, Iya. apalagi di tingkatan cabang. Lebih taat kepada ketua pusatnya daripada ketua PJNU-nya. Karena bagaimana juga Banom ini anaknya NU. Ya. Kalau di PJNU ya anaknya PJNU. sebagai salah satu lembaga yang membantu NU. Betul, ya. Karena saya sampaikan tadi, apa yang tidak ada di NU ini, semuanya ada. Semuanya punya. Nah, ada. iya. Untuk kebutuhan masyarakat Iya. itu ada semua. Urusan-urusan, Apapun lah. iya. Apapun. Iya. Iya, iya. Urusan dunia ada, urusan akhirat ada, urusan fisika ada, urusan non Lengkap, fisik lengkap. ada. Iya. Jadi semuanya membutuhkan kerjasama yang baik, maka ada namanya pelaksana kebijakan, lembaga, ada badan otonom dan sebagainya. Ada badan khusus di PJNU ini kan ada badan khusus Ya, seperti ya. kemaritiman dan lain sebagainya. Iya. Karena memang perlu dalam rangka menerjemahkan program PJNU atau PBNU dalam rangka penguatan kepada basis-basis kelautan dan Iya. pertanian. Sentuhan-sentuhan semacam ini kadang-kadang menjadi apa ya, hal yang tidak terpikirkan. Padahal Ya. mereka juga warga Nahdlatul Warga Nahdlatul. Ulama. Perlu trigger dengan cara mereka dan betul, itu betul, harus ya. dilakukan oleh badan sendiri. Ya, betul. Iya. Ya itu kan dengan internal NU. Ya. Nah, dengan di luar NU sejauh mana Ya, pihak di luar NU kemudian bisa bergandengan tangan Betul. nih dengan NU. Karena misalnya nih, mohon maaf, partai politik misalnya Ya. dengan NU itu sampai masuk sekali gitu ke dapur-dapurnya Ya. NU misalnya. Nah ini gimana? ya sebenarnya kita sudah punya rambu-rambu ya bagaimana berorganisasi dan bagaimana berpolitik. Kita sepakat bahwa NU ini sudah dewasa dalam berpolitik. Cuma barangkali 1-2 orang yang memainkan politik dalam NU atau memainkan NU dalam politik. Ini yang harus kita hindari. Kita ber-NU iya, berpolitik iya, tapi ruangannya sudah terpisah. Ya, ya. Jangan dicampurkan ber-NU di politik atau berpolitik di ruang NU. Ini yang harus kita hindari. Ya, ya. Iya, harus kita hindari dengan partai termasuk PKB, P3, mungkin yang di instrumen ada. Ada. Sudah kita ukur juga bagaimana Mantap. komunikasi dengan partai politik dan sejauh mana Ya. komunikasi itu. Apakah kemudian komunikasinya harus ke partai politik tertentu atau semestinya harus berimbang? Ini kalau partai politik ya. Ya, Atau misalnya lembaga ekonomi yang bukan milik NU. Itu kan kadang terjadi. Tiba-tiba Ya. saja nih ada orang punya produk lalu hmm, dekat dengan ketua ranting atau ketua MIC. Lalu produk ini menjadi begitu gencar secara ekonomi begitu, tetapi melupakan produk warga NU yang itu mestinya diperjuangkan. Kalau itu kontennya ekonomi lah misalnya. ya. Yang perlu kita samakan persepsinya adalah bagaimana NU bisa mandiri tanpa orang lain. Ini dulu. Ya, Lepas dari siapapun lah, apakah kekuatan partai politik, kekuatan kekuasaan atau kekuatan masyarakat manapun, NU ini bisa berdiri dengan sendirinya. Nah, artinya ketika membangun kemandirian, kita harus bisa melepaskan dari kekuatan apapun. Ya, persoalan komunikasi, persoalan koordinasi, monggo saja, itu biasa dalam sebuah kehidupan berorganisasi dimanapun. Tetapi ketika membangun kemandirian ini, biarkan NU mandiri dengan dirinya sendiri, Ya. dengan kekuatannya sendiri, dengan SDM-nya sendiri, dengan potensinya sendiri. Ya. Saya yakin tidak ada satupun orang yang meragukan tentang kebesaran NU. Ya. Cuma memang harus sekali lagi
diatur dengan baik, dimanage dengan baik, Lalu sesuai dikuatkan dengan dengan kekuatan, komitmen. iya, dibangun sebuah komitmen dalam berjamiah. Ini Iya. saja sebenarnya. Oke. Jadi kadang ya sayang sekali ada konten atau ada lembaga tertentu, entah ekonomi, entah sosial, entah macam-macam lah ya, entah budaya, kemudian terlalu kuat gitu masuk ke Ya. NU, sehingga menjadi sangat apa ya namanya ya, mempengaruhi sekali. Ya, Misalnya sosial ya, lembaga donasi. Ketika Lazisnunya Lazisnu nih karena kita ngomongin NU ya, Lazisnunya masih kecil, ada lembaga donasi lain yang kemudian siap gitu, lalu dipersilahkan dengan begitu rupa di ruang formal gitu. Nah ini Ya. kan rusak ini Pak kalau Ya. kondisinya begini. ya, tadi sekali lagi untuk membangun NU ke depan memang kemandirian ini harus menjadi titik tekan yang dan fokus kita ya. Kita banyak belajar dari pengalaman-pengalaman satu abad sebelumnya, bagaimana ketika NU tidak mandiri, ketika NU masih digoncang oleh kekuatan-kekuatan di luar, maka kita tidak akan bisa eksis ya. Ya. Bagaimana NU bisa mandiri kalau kita masih diatur oleh kekuatan lain. Ya, ya. Saya yakin semuanya sadar lah. Semua pengurus mulai tingkatan MBC, ranting, PCNU bahkan sudah mulai sadar bahwa sudah waktunya kita mandiri. Oke. Betul. Ini penting. Jadi bagi pengurus MBC, ranting, juga lembaga Banom Ya. harus siap-siap. Nah, Jadi saya tambahkan Mas iya, Rid lupa. monggo. Untuk mengukur kemandirian ini maka entry point dari PCNU Award ini momentum yang sangat bagus. Kita akan tahu kekuatan kita sejauh mana, SDM kita sejauh mana, sehingga nanti ternyata kita kurang di sini. Ya, Maka untuk mau menutup, belajar dari iya, situ. yang penting kita jujur lah. Ya, jangan kemudian Betul. kita begini ya sudah begini aja. Ya, Nah, itu kita persoalan harus fair, terbuka. Kalau kita mau ingin maju maka harus terbuka kuncinya. Ya. Aware lah, betul. kita aware bahwa kekuatan kita sekian persen, kelemahan kita yang kita binai di lini ini dan sebagainya. Itu akan mudah. Untuk membenahi itu mudah. Tapi kalau kita tidak jujur, kemudian hanya sekedar lip service, kemudian yang penting di hadapan orang bagus, kita tidak pernah tahu ternyata di dalamnya masih butuh banyak yang harus dibenahi. Begitu. Betul. Ya, Kuncinya PCNU Award ini mari bersama-sama bergerak dengan kejujuran, dengan semangat dan membangun komitmen bahwa NU harus mandiri. harus mandiri. Iya. Oke. Sekali lagi kunci kita tentang menjelang 1 abad. Mari kita sambut jamiyah dan juga jamaahnya dengan mandiri. Cuman kita pakai trigger hari ini yaitu dengan PCNU Award, sehingga itu menjadi pelecut, menjadi motivasi bagi ranting maupun MWC maupun lembaga untuk berbenah. Ya. Dan poinnya adalah terbuka. Ya. Mau terbuka itu mau belajar. Oke, saya kurangnya di sini perlu dievaluasi lalu mau berbenah bersama. Oke. Ya. Sebelum berakhir Pak Mujib, kita sudah sekitar 30 menit lebih, mungkin 45 menit barangkali. Dan ya banyak yang perlu didiskusikan sebetulnya ya. Tapi ini waktu sudah malam, kita malam ya para netizen sekalian, warga Nahdien Sidoarjo. Saya pengen ada satu closing statement dari Pak Mujib ini, khususnya bagi pengurus NU. Khususnya bagi pengurus NU, karena pemegang amanah itu kan pengurus NU, warga NU kan objek dari kerja kerasnya pengurus, kira-kira begitu. Monggo disampaikan agar para warga NU, khususnya bagi pengurus NU bisa lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Saya masih ingat ketika dialognya Al-Maghfurah Mbak Bisri dan Mbak Wahab, intinya dalam dialog itu ketaatan dalam berjamiah, komitmen dalam berjamiah, aturan organisasi harus ditaati. Boleh kita berdiskusi, boleh kita berbeda pendapat, tetapi ketika diputuskan oleh jamiah maka kita harus sami'na wa ta'na, termasuk apa yang disampaikan dipesankan oleh
Al-Maghfulah Yai Imran Hamzah. Apapun keputusannya, kalau sudah diputuskan oleh Jam'iyah, walaupun berbeda dengan pendapat saya, maka akan saya sami'na wa ata'na. Insya Allah kalau semuanya komitmen dengan aturan yang ada, dengan regulasi yang sudah dibuat oleh para ulama, kita insya Allah dalam berorganisasi ini bisa nikmat, bisa bisa memajukan NU secara bukan hanya dalam diri kita sebagai jamaah, tapi juga Jam'iyah akan bisa kita bangkitkan kembali menjelang satu abad menuju abad kedua Nahdlatul Ulama ini. Itu terima kasih Mas Edi. Terima kasih Pak Mujib. Closing statementnya tentang ketaatan dan berkomitmen atas keputusan organisasi itu penting, maka bagi siapapun pengurus, khususnya pengurus apapun levelnya, untuk berdaulat untuk segera melakukan itu, menyambutnya dengan baik. Sebelum diakhiri, jangan lupa bagi netizen, bagi warga NU semuanya untuk subscribe NU Delta Media ya. Kalau mau share silahkan, share di Facebook, di Twitter, di macam-macam boleh. Sampaikan kepada khalayak, ini website ofisialnya PCNU Sidoarjo, dan insya Allah kita mungkin dari hari ini dan seterusnya akan terus menyampaikan tentang program-program Jam'iyah khususnya PCNU Sidoarjo, akan disampaikan kepada warga Nahdlatul Ulama. Komen kalau kemudian ada yang penting untuk dievaluasi, kritik sarannya kami tunggu, silahkan tulis saja di bawah atau bunyikan lonceng, barangkali nanti akan ada program baru. Insya Allah besok hari Sabtu akan ada rapat harian Suriah. Tapi sebelumnya, dan ini menarik ini, ada ngaji dulu, ini yang tidak dilakukan oleh PCNU lain. Jadi, rapat tapi diawali dengan rapat harian Suriah akan diawali dengan ngaji Sahih Bukhari. Ini sadunia nggak ada ini Pak. Insya Allah rapatnya pasti berkah hasilnya. Rapatnya pasti berkah karena sebelum rapat akan ngaji Sahih Bukhari, dan insya Allah kami akan streaming yang mbala atau yang ngasuh langsung Roi Suriah kita Bapak Kiai Haji Raden Abdussalam Mujib. Bukan berarti anaknya Pak Mujib ya, beda, Mujibnya beda. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Mujib sama-sama atas kerawannya. Selamat malam atau selamat apa yang kalian para netizen bisa lihat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.